Pernah nggak Anda datang ke sebuah tempat, apakah itu kafe, restoran, hotel, dan rasanya ketika Anda di sana itu merasa dikenal, bahkan sebelum Anda berhubungan dengan karyawan yang ada di sana. Bukan cuma dilayani, tapi benar-benar dimengerti. Nah, itu bukan hal yang kebetulan. Itu adalah hasil dari sebuah sistem. Dan salah satu brand yang paling konsisten melakukan hal ini adalah Ritz-Carlton. Brand ini punya satu tujuan sederhana, tapi sangat powerful, yaitu to create guests for life, atau membuat tamu yang datang itu menjadi tamu Ritz-Carlton selamanya. Dan di video ini, saya akan breakdown bagaimana mereka melakukannya. Bukan dari sisi teori ya, tapi dari sistem dan mindset yang bisa Anda adaptasi ke bisnis Anda. Banyak pebisnis hari ini masih berpikir, kalau produk saya bagus, customer pasti balik lagi. Masalahnya, produk bagus itu sekarang sudah jadi standar, bukan keunggulan lagi. Customer bisa pindah kapan saja. Kompetitor ada di mana-mana, bahkan di genggaman customer Anda. Jadi, pertanyaannya adalah, apa sih yang membuat customer tetap memilih Anda, bahkan ketika ada pilihan yang lain? Dan jawabannya adalah relationship, atau hubungan emosi yang kuat antara Anda dengan customer Anda. Ritz-Carlton memahami ini sejak lama. Mereka tidak mendesain bisnisnya untuk transaksi, tapi mereka mendesain bisnisnya untuk relationship, membangun hubungan. Dan di sana ada 3 fondasi utama yang mereka gunakan. Yang pertama adalah service values, yang kedua service standards, dan yang ketiga adalah 3 steps of service. Nah, di video ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah service value atau mindset. Kalau kita lihat dari dalam, Ritz-Carlton tidak memulai dari SOP, tapi mereka memulai dari belief system. Salah satu service value mereka yang paling terkenal adalah I build strong relationships to create guests for life. Perhatikan, ini bukan hanya sekedar tugas, ini bukan sekedar KPI, ini adalah identity. Artinya, setiap karyawan dari resepsionis sampai housekeeping, bahkan chef di dapur, punya tanggung jawab yang sama, yaitu membangun relationship. Dan ini yang sering miss di banyak bisnis. Kita terlalu fokus ke hal-hal yang cepat, efisien, sesuai SOP, tapi lupa pada satu hal, yaitu apakah customer merasa dipahami, dihargai, dan diperlakukan dengan baik. Karena pada akhirnya, customer tidak loyal ke produk, tapi customer loyal ke perasaan yang mereka dapatkan. Yang selanjutnya adalah service standards. Sekarang, masuk ke layer kedua dari fokus utama yang digunakan oleh Ritz-Carlton, yaitu service standards. Kalau service value adalah kenapa, service standards adalah bagaimana. Contoh paling sederhananya adalah Ritz-Carlton punya standar untuk bagaimana sih menyapa tamu? Bagaimana menggunakan nama tamu yang tepat? Bagaimana eye contact, jadi kontak mata, bagaimana seharusnya? Bahkan menggunakan tone suara. Kenapa ini penting? Karena relationship ini tidak dibangun dari momen besar, tapi dari micro experience yang konsisten. Banyak pebisnis berpikir, wah kita butuh wow moment nih, kita butuh wow experience. Padahal, kalau 10 interaksi kecil Anda biasa saja, satu wow experience tidak akan cukup. Tapi sebaliknya, kalau 10 interaksi kecil Anda penuh dengan kehangatan, personal, dan itu dilakukan secara konsisten, Anda tidak perlu effort besar untuk terlihat wow, karena itu sudah merupakan wow experience bagi customer Anda. Sekarang kita masuk ke bagian paling praktis, yaitu 3 step of service. Ini adalah framework sederhana sebenarnya, tapi sangat powerful. Apa saja itu? Yang pertama, atau step pertama adalah warm and sincere greeting. Ritz-Carlton tidak sekedar bilang hello, hai, malah itu tidak boleh. Mereka menyapa dengan eye contact, senyuman, dan kalau memungkinkan, menyebut nama tamu secara benar. Itulah disebut dengan warm greeting. Kenapa sih nama itu penting? Kenapa selalu ditekankan menggunakan nama di sana ya? Karena nama itu adalah identitas. Ketika Anda menyebut nama seseorang, Anda mengatakan, saya mengenal Anda. Kemudian, step kedua adalah
Anticipate and fulfill needs. Ini bagian yang paling membedakan. Bukan hanya merespon permintaan, tapi mengantisipasi kebutuhan. Contohnya seperti ini. Kalau tamu pernah pesan kopi tanpa gula, di kunjungan berikutnya, kopi itu sudah disiapkan tanpa harus diminta. Disinilah magic terjadi. Karena customer mulai merasa, wah, mereka mengingat saya, bahkan sebelum diminta, ini sudah ada. Dan ketika seseorang merasa diingat, dia akan kembali. Dan step ketiga, yang terakhir adalah fond farewell. Banyak bisnis fokus di first impression saja, kesan pertama saja. Di Ritz-Carlton, mereka juga fokus untuk di last impressions. Karena mereka tahu, momen terakhir adalah momen yang paling diingat oleh customer. Farewell mereka bukan sekedar terima kasih, tapi bagaimana itu dibungkus secara personal, hangat, dan seringkali menyebut nama lagi. Tujuannya satu, bagaimana meninggalkan kesan bahwa saya ingin kembali ke tempat ini. Kalau kita tarik ke level bisnis, apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh Ritz-Carlton? Mereka tidak hanya sekedar menjual kamar. Mereka tidak hanya sekedar menjual makanan, tapi apa yang mereka jual adalah perasaan dihargai, diingat, dan dimengerti. Dan mereka tidak mengandalkan individu untuk ini, tidak mengandalkan orang per orang untuk melakukan itu. Tapi mereka membangun sebuah sistem yang membuat experience ini repeatable, berulang secara konsisten. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Anda bisa mulai menerapkan ini di bisnis Anda? Tidak perlu langsung kompleks atau lengkap seperti Ritz-Carlton karena itu pasti dibutuhkan waktu dan upaya yang tidak mudah gitu ya. Tapi Anda bisa mulai dari 3 hal ini. Yang pertama, tentukan service value Anda. Seperti apa sih relationship yang ingin Anda bangun dengan customer? Yang kedua adalah standarisasi semua interaksi dengan customer. Mulai dari greeting, closing-nya seperti apa, cara komunikasinya seperti apa. Dan nomor 3 adalah latih tim Anda untuk memperhatikan dan mengingat hal-hal detail dari customer. Misalnya kebiasaannya apa, kesukaannya apa, hobinya apa. Karena disitulah relationship dibangun. Dengan adanya ketiga hal ini, Anda bisa memulainya dengan segera. Di dunia penuh pilihan ini, customer tidak kekurangan opsi. Yang mereka cari adalah tempat di mana mereka merasa punya hubungan, punya ikatan emosi khusus. Dan bisnis yang menang adalah bukan yang paling murah, bukan yang paling besar, tapi yang paling bermakna di mata customer. Kalau Anda ingin customer datang lagi dan lagi, mungkin pertanyaannya bukan lagi produk saya sudah bagus atau belum, tapi apakah customer saya merasa saya benar-benar peduli?